Pemirsa, kita bersama kembali dalam Bincang Hebat untuk kali ini. Narasumber yang sudah hadir, beliau adalah Dok Nov, Dr. Novi yang spesialis bidang tertentu di kesehatan. Dan juga sudah ada, saya panggilnya Mbak Rachel. Ada Mbak Rachel, ada beberapa program dari klinik ini yang tentunya menarik dan ternyata ini menjadi salah satu klinik favorit ya. Jadi memang jadi favorit karena kita emang di sini konsepnya homey dan kita semua ada di sini. Kenapa sih kok ada satu konsep yang unik? Itu idenya datang dari mana? Itu ada wangsit tersendiri. Gimana? Mungkin bisa cerita. Jadi kita buat konsep ini holistic mind, body, and soul. Dan lalu lahirlah juga tema kita tahun ini adalah happy, healthy, glowy. Happy, healthy, glowy. Betul. Pemirsa, kita bersama kembali dalam Bincang Hebat untuk kali ini. Narasumber yang sudah hadir, beliau adalah Dok Nov, Dr. Novi yang spesialis bidang tertentu di kesehatan. Dan juga sudah ada, saya panggilnya Mbak Rachel. Ada Mbak Rachel yang sudah hadir juga untuk hari ini. Kita langsung saja sapa, ada beberapa program dari klinik ini yang tentunya menarik dan ternyata ini banyak sekali pasien-pasien yang datang walaupun era COVID-19 ternyata ini menjadi salah satu klinik favorit ya. Iya, alhamdulillah. Klinik favorit. Nah, saya tuh mau tahu pemirsa, kenapa ini klinik bisa menjadi satu klinik favorit? Sementara klinik banyak loh di Jakarta. Ada yang mau yang mana nih? Mau yang middle down atau middle up? Itu semua ada. Nah, tapi uniknya klinik yang satu ini dikomandoi oleh dua Sri Kandi. Satu Dr. Nov dan yang satu ini adalah Rachel. Anda boleh nanti kalau nanti ada sesi tanya jawab sih asik ya, tapi sayang sekali karena kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa sih konsep yang diusung dan akan disampaikan. Kita langsung saja. Dok, Iya. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Kalau optimis. Mbak Rachel, salam sehat juga. Ini Mbak Rachel selalu ceria ya. Oh, dari tadi senyum-senyum dan tertawa. Jadi di era COVID ini senyum ceria itu perlu ya, begitu ya? Oh, harus. Itu apa bagian juga dari imun tubuh gitu? Oh iya. Begitu Itu ya? sangat berkaitan. Nah, saya langsung deh ke Dok Nov dulu ya, Mbak Rachel ya. Ini kan kliniknya ramai. Ini menjadi salah satu klinik favorit nih. Itu konsepnya apa sih? Kok bisa menjadi salah satu klinik favorit? Ya, pada awalnya seperti ini. Kalau saat pandemi itu orang mulai takut ya datang ke rumah sakit, mau berobat, takut yang mau ketularan atau segala macam. Nah, kita memang mengkonsepkan ini bahwa orang nggak boleh takut gitu untuk berobat atau orang untuk menjaga dirinya supaya tetap sehat gitu. Jadi memang jadi favorit karena kita memang di sini konsepnya homey dan kita semua ada di sini. Jadi seperti klinik kecil tapi mau apa aja ada. Kita mau nge-lab ada, kita mau butuh antigen ada, kita mau istilahnya menjaga kesehatan, kita di sini punya ada imun booster, kita ada oksigen lounge, kita ada kesehatan mind. Jadi kita ada psikologi di sini ya, kita ada hipnoterapi dan termasuk estetiknya. Jadi lengkap. Ya, full dose lah di sini. Mau cegah, mau sakit, insya Allah kita bisa siap begitu membantu ya. Nah, ini konsep seperti ini Mbak Rachel, siap membantu dan full lengkap. Jadi secara fisik, secara mental harus sehat lahir batin begitu pasien ya. Nah, itu yang memang dibutuhkan oleh pasien-pasien zaman now begitu. Oh iya, benar banget. Kenapa sih kok ada satu konsep yang unik? Itu idenya datang dari mana? Itu ada wangsit tersendiri. Gimana? Mungkin bisa cerita. Iya, memang sepertinya keadaan apapun tidak boleh menyurutkan kita untuk berusaha ya. Kami berdua memang bersahabat dan kami ingin sekali punya satu konsep yang satu klinik yang holistik. Lalu dalam perjalanannya kami bertemu nih dengan partner-partner, salah satunya adalah Pak Wibisono bersama dengan istri yang mempunyai tempat ini. Kalau bisa dilihat ini sangat homey, ini karena berkat Pak Wibisono dan istri. Jadi begitu kita datang kita juga udah jatuh cinta gitu ya, kita berkolaborasi dan berjodoh ya, itu namanya Tuhan mempertemukan, kita berjodoh. Lalu
karena di pandemi ini orang kan pada takut ke rumah sakit ya Mbak ya, gitu kan. Jadi kalau sakit sedikit atau mencegah, jadi suka bingung. Nah, kita tuh pengennya punya paradigma baru untuk disosialisasikan awareness pada masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Artinya kita menjaga tubuh kita, menjaganya salah satunya dengan imun booster. Nah, lalu setelah kita godok konsepnya segala macam, yang seperti tadi dokter bilang, jadi memang mind, body, and soul. Itu semuanya kita berikan solusinya. Karena kesehatan badan aja nggak cukup. Hari gini semua orang juga sangat aware dengan kesehatan mental ya gitu. Apalagi dengan pandemi, orang-orang kehilangan pekerjaan misalnya, orang-orang ketakutan yang sangat besar, itu kan butuh teman bicara gitu. Tapi kalau teman bicara aja mungkin itu nggak cukup, jadi harus profesional. Nah, itu yang kita pikirkan bahwa segala sesuatu pasti ada keterkaitannya. Jadi kita buat konsep ini holistic mind, body, and soul. Dan lalu lahirlah juga tema kita tahun ini adalah happy, healthy, glowy. Happy, healthy, glowing. Betul. Saya sepertinya perlu mencoba nih pemirsa nanti, biar gimana saya jadi glowing, berubah, bisa jadi muda nggak? Bisa, tentunya. Ini ahlinya. Jadi bisa juga ya. Bisa. Nah, selain menggagas nanti sebelum saya ke Dok Nov, masih dari Mbak Rachel nih. Ini untuk mensosialisasikannya keluar bagaimana? Apakah ada beberapa kerjasama secara marketing begitu hingga membuat pasien-pasien ini ngantri kadang ke sini? Itu apa? Apa ada usaha seperti itu? Iya, tentunya kami bekerja sama dengan, kami sedang jajaki kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang menyediakan platform online ya, kan semuanya serba online ya. Jadi berkolaborasi dengan misalnya Halodoc atau dan teman-temannya itu ya. Tapi juga masing-masing dari kami penggagas klinik ini juga punya latar belakang yang beda-beda. Jadi so far sejauh ini masih dari teman-teman kami yang direkom-rekom, tapi karena memang COVID, maksudnya pandemi ini belum berakhir, kami sebagai salah satu yang gagas depan itu kan harus mensosialisasikan. Jadi kami sortir juga nih Mbak yang datang, at least harus dengan protokol kesehatan gitu ya, lalu harus dengan reservasi gitu supaya kita sama-sama saling menjaga. Sehat itu lebih penting. Betul. Gitu ya. Jadi sama seperti tadi saya baru turun lift itu udah langsung dihadang gitu ya. Ini sehat nggak gitu ya? Tapi untungnya saya sudah tes dan sebagainya ya. Jadi pemirsa, untuk acara ini kita berlangsung sudah melalui dengan prosedur prokes yang ketat hingga kita bisa melakukan dialog ini. Jadi sudah melalui beberapa tes yang dinyatakan aman, baru kita berani untuk melakukan sesi wawancara seperti ini. Nah, Mbak Rachel, itu untuk pendaftarannya secara marketing nih sebelum saya ke Dok Nov, itu harus daftar berapa lama, terus bisa nggak lewat jalan pintas? Karena ngantri nih saya kenal nih sama Mbak Rachel sama Dok Nov, ada dong tolong saya dong, itu gimana? Sejauh ini sesuai prosedur gitu, cuman kita biasanya minta tolong untuk tim, untuk misalnya ada pasien jam segini gitu, dikonfirmasi dulu apakah beliau pasti atau enggak. Kalau misalnya nanti kita bisa, oh nih kayaknya dia akan cancel, nanti baru dimasukin jamnya jam segitu. Kalau dari pemasaran sendiri so far kita masih memang menggunakan media sosial juga, dan kita punya kolaborasi juga dengan sahabat polisi. Kebetulan juga di bawah kan kita punya layanan kesehatan dan layanan publik gitu. Jadi dari teman-teman sahabat polisi juga campaign bareng. Saya adalah orang yang paling percaya sama kolaborasi, karena kolaborasi membuat kita melangkah lebih jauh, terdengar lebih nyaring, jadi lebih kreatif. Betul, gitu ya? Tanpa usaha yang terlalu keras, karena kita gandengan tangan kan, gitu. Mungkin ada satu harapan yang akan dilakukan lagi nih, dari yang sudah dilakukan beberapa programnya, akan ada perkembangan inovasi baru dari program-program untuk membuat klinik ini menjadi lebih profesional. Sudah profesional karena sudah antri ini. Tapi kan nanti ketika membludak gitu pasiennya pasti akan kewalahan. Nah, ini apa yang dipikirkan inovasinya? Iya, sejauh ini yang sudah kami lakukan sebetulnya adalah kalau misalnya ada lembaga yang butuh kita datang ke onsite, misalnya pada saat itu kita pernah datang bulanan ya sekitar 200 orang gitu, kita yang menghampiri ke sana, melayani. Iya, jadi kami ke lokasi, ke kantornya, lalu kami lakukan imun booster gitu. Lalu ada tes-tes misalnya PCR, antigen gitu, kita juga bisa. Yang menarik adalah waktu kami buka ini,
kami memang punya cita-cita supaya bisa franchise, maksudnya kita bisa membesarkan. Ada ini kan di Jakarta Barat, mungkin ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu. Baru di hati punya cita-cita, ternyata sudah ada yang tertarik gitu. Jadi kami lagi menggodok konsep ini supaya juga bisa lebih cepat. Mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa buka lagi di Jakarta lain dan bahkan di luar kota. Oke, gitu. jadi tidak menutup kemungkinan bagi investor mungkin yang mau berkolaborasi dengan senang hati begitu. Dengan senang hati. Apa saja produknya sebelum nanti dijawab sama Dok Nov tentang manfaat dan fungsinya? Mungkin dari Mbak Rachel bisa menambahkan produknya apa aja sih di klinik ini selain estetik, terus apalah seperti itu. Iya. Dari head to toe, berarti kalau dari head to rambut tuh termasuk di estetik ya nanti ya, rambut, wajah, badan, nanti badan itu udah ada lab ya, kulit gitu. Gigi juga ada, gigi baik yang secara periksa rutin ataupun estetiknya juga. Untuk koktail imun booster itu adalah kreasinya dokter. Itu yang tidak ada di mana-mana, dokter yang bikin. Itu kebetulan sudah terbukti ampuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kita semua dari terkena virus-virus ya. Lalu juga nanti yang kita lagi develop sama-sama berhubungan dengan mind tadi ya, dengan pikiran juga, dengan jiwa. Kita ada produk-produk yang dari bahan natural, baik itu dalam bentuk aromaterapi maupun dalam bentuk personal care, itu juga ada nanti. Dan beberapa merchandise untuk mensosialisasikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Wow, jadi lengkap sekali, lengkap dan lancar begitu ya. Pemirsa, baik kita langsung saja tanya fungsi dari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rachel itu seperti apa ya. Nih, Dok Nov nih. Ini fungsinya ada imun booster ya kalau nggak salah tuh ya. Itu saya dari sempat catat, terus juga ada untuk imun tubuh, terus fisik mental, terus estetik, psikologi. Ini berkaitan semua. Iya. Itu bener. Yang imun dulu deh. Itu apakah sekarang ini kan lagi pandemi COVID-19, apakah memang ini dikonsepkan saat ada COVID-19? Apakah ini juga memang sangat bermanfaat bagi orang yang jadi nggak mudah kena virus COVID, atau bagi yang sudah terkena COVID-19 sudah sembuh, lebih bagus kalau menggunakan daya tahan untuk imun tubuh ini, itu seperti apa? Iya, sebenarnya gini, pandemi ini kan bikin hidup manusia berubah ya, yang tadinya misalkan kerja rutin akhirnya sampai kehilangan pekerjaan, terus yang biasanya pulang kerja kongko-kongko, nggak bisa kongko-kongko, nggak bisa ngopi cantik ya kan? Terus misalkan kepentingan, jadi lifestyle ini semakin berubah sejak pandemi. Kayak berpikirnya manusia itu lebih senang beli tas branded daripada mereka berobat sebenarnya atau menjaga kesehatannya. Itu salah satu mindset yang harus dirubah sebenarnya ya, bahwa kesehatan itu jauh-jauh lebih mahal daripada pas saat kita sakit daripada kita beli barang-barang branded, ya kan. Nah, sebenarnya konsep ini saya sudah lama pengen, sebelum pandemi sebenarnya ya kita dan kebetulan dipertemukan dengan beliau-beliau di sini, dengan Pak Wibi, dengan Bu Moni, dan beberapa rekan yang lain. Akhirnya tercetuslah itu. Nah, imun booster ini tercetus pada saat mulai banyak orang panik, mau ke rumah sakit berobat takut, nanti ke rumah sakit jadi ketularan. Nah, istilahnya kita di sini mengkonsepkan itu seperti rumah sakit kecil lah, tapi yang homey, yang benar-benar terjaga sterilisasinya segala macam. Imbus yang sekarang lagi banyak yang suka ini. Mungkin beberapa yang di luar mengatakan injeksi seperti ini banyak, tapi kita di sini punya koktail tersendiri yang memang berguna untuk mencegah sekaligus untuk perawatan, mengobatin gitu, dengan intensitas dan rutinitas yang berbeda. Mungkin kalau pencegahan kita bisa lakukan dengan prokes yang sudah dijalankan, misalkan sudah PCR, sudah melakukan antigen, itu mereka negatif tapi ingin menjaga, bisa dilakukan sebulan 2 kali atau sebulan sekali gitu. Tapi kalau sudah positif biasanya akan kita berikan dulu obat
dan kita ada beberapa obat herbal juga, termasuk kita combine dengan obat medis. After 7 hari tetap dengan tes PCR. Misalkan seandainya masih negatif, kita lanjutkan lagi sampai 2 minggu lah ke 7 hari berikutnya. Biasanya sih kalau sudah ini hari ke-4 ke-5 mereka sudah ada perbaikan. Itu bagi yang sudah positif gitu ya, iya. positif COVID. Nah, after itu kalau memang sudah PCR negatif, nah kita lanjutkan dengan kita imbus untuk daya tahan tubuhnya, untuk daya tahan tubuhnya, imunnya lebih kuat, iya. begitu ya. Itu teknisnya tadi bisa sebulan, seminggu. Nah, itu dengan cara seperti apa? Disuntik kah? Kita ada 2 metode di sini. Jadi tetap ada screening karena tidak semua pasien yang di sini itu dengan posisi negatif atau tidak positif COVID itu tidak mempunyai komorbid. Nah, biasanya kita ada screening tetap dengan anamnesa awal, misalkan memeriksa tekanan darahnya, terus komorbidnya apa nih? Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Kalau beliau-beliau yang mempunyai masalah seperti ini, biasanya kita lewat dengan infus. Oke, dengan infus ya. Kalau yang masih muda, tidak takut jarum, sebagainya, kita biasanya lewat dengan suntikan bolus. Langsung disuntik di vena. Itu lebih kepada proteksi diri dan juga pengobatan gitu. Iya. Jadi metodenya ada 2 tadi iya. ya. Ada dalam bentuk pil gitu? Kita pakai herbal sih, ada yang herbal memang kita buat jaga. Itu herbal ini memang khusus untuk imun, gitu. Jadi kita kenapa kita bilang holistik, pengobatan konvensional kita gabungkan dengan yang modern. Itu karena ada beberapa hal yang dari kita memang kita pakai herbal. Baik, jadi memang sangat bermanfaat sekali, berfungsi ya. Nah, ini kan bukan hanya sehat secara fisik, tadi dikatakan mental gitu. Jadi bagi mereka yang paranoid, ketakutan terpapar COVID, ini kan juga secara mental pasti ada kaitannya, agak sedikit mengalami gangguan begitu ya. Nah, itu di sini bagaimana penanganannya? Apakah ada psikologi tersendiri untuk mengedukasi pasien? Ya, di sini makanya dibilang lengkap banget. Kita punya lab PCR, kita punya lab antigen, kita punya lab semuanya, lab darah dan semuanya itu kita lengkap. Terus kita punya psikologi datang dengan perjanjian. Jadi kalau emang ada pasien-pasien tertentu yang merasa terlalu takut, terlalu ini, ya kita mindsetnya harus dirubah dulu pelan-pelan. Ditenangkan gitu. Dulu begitu ya. Ditenangkan, kita motivasi. Jadi dari rasa, kalau misalkan dihubungkan ya dari rasa ketakutan jadi menjadi lebih tenang, jadi tidak pede menjadi lebih pede. Nah, setelah itu baru dilanjutkan ya sesi pengobatan yang aman dan nyaman begitu ya. Nah, ini untuk usia ada nggak batasan yang boleh mengikuti program pengobatan ini untuk imun tubuh ini? Ada usia 18 sampai 59 atau ada aturan tersendiri? Enggak, jadi hampir semuanya bisa kita atasin ya. Termasuk anak di minimal itu di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun sampai beliau-beliau yang sampun sepuh yang udah di atas, ada yang 80 ya pasien kita itu di sini. Jadi kita terapinya ya itu tadi balik lagi ke happy, healthy, glowy. Jadi kita menanamkan itu dari pasien yang datang. Kita di sini istilahnya happy lah, di sini tempat kita homey. Kelainan kita banyak juga karena waktu misalkan beliau datang dengan terengah-engah, kita bisa langsung giring tuh ke ruang oksigen lounge ya. Nah, Dok Nov, ini kan bagi mereka yang mungkin sudah ada menjadi korban COVID-19, yang awalnya badannya seksi menjadi tidak seksi, yang awalnya montok menjadi tidak gitu. Ada perubahan dalam fisik, dalam bentuk fisik. Nah, pasti. Itu apakah di sini juga ada terapi khusus bagi mereka yang sudah positif COVID lalu merasa down? Apakah nanti ada satu sesi terapi atau bagaimana tuh? Iya. Jadi karena kita bilang dari 0 sampai sampai membaik itu sebenarnya kita berubah dari mindsetnya awal. Karena apapun penyakit kita sebenarnya, kalau ini menurut pendapat saya ya, adalah stres. Kita harus itu mengganggu estetik juga, stres itu ya? Stres itu bawa ke estetik juga. Jadi gini, contoh kecil, jadi misalkan nih orang batuk pilek, kondisinya apa, tapi kita nyantai aja, istirahat cukup, tidak ada beban pikiran yang berlebihan, kita istirahat, minum obat seperlunya, akan
daya tahan tubuh kita akan naik dan dia akan segera sembuh. Tapi kalau batuk pilek aja kita lagi down, kita lagi mau diobatin juga, kalau kita tidak merubah cara main kita untuk lebih tenang, lebih happy, ya kan lebih lama sembuhnya. Lebih lama, nah, itu akan ngaruh juga ke kulit. Kalau orang stres, bawaannya gimana? Jadi pengaruh ya? Iya. Nggak menarik. Ya pasti semua itu akan berpengaruh. Oke, Dok Nov, mungkin ada yang mau disampaikan nih kepada calon pasien atau pasien yang sudah biasa datang ke sini, bagaimana untuk tetap bisa memaintain agar tetap cantik secara estetik, agar tidak paranoid di era COVID-19 ini, agar tetap bisa mau aware, menjaga, memproteksi diri sendiri. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Untuk semua yang di luar sana, sebenarnya kita jangan selalu berharap kapan ya pandemi ini akan segera berakhir, karena ini kita akan hidup berdampingan nantinya gitu, karena ini virus akan istilahnya memapar ke kita ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan pertahanan tubuh dari diri kita sendiri. Jadi misalkan kita harus nikmati yang sudah ada, tetap menjaga prokes, dan misalkan pun kesini ini lebih enak gitu. Protokol kesehatan kita di sini sangat ketat, dari bawah untuk naik ke atas itu kita jalankan, ada tes rapid di bawah, antigen di bawah, PCR di bawah, untuk sekedar imun booster pun bisa kita lakukan di bawah, dan pada saat naik ke sini semua sudah clear dengan prokes yang harus kita terapkan. Di sini bisa semua pengen happy ada di sini. Oh gitu. Ya. Jadi pengen cantik ada di sini, pengen sehat ada di sini. Jadi coba buktikan aja, datang untuk berkunjung supaya tahu bagaimana kita bekerja di sini. Mungkin banyak konsep-konsep dari holistik estetik yang ada di klinik ini itu mungkin yang pertama di Indonesia. Oke. Baik, pemirsa mungkin nanti bisa langsung saja mau konsultasi terlebih dahulu juga boleh, silakan datang saja ke klinik ini ya. Nah, Mbak Rasel, kita langsung nih. Ini tadi kan Dok Nov sudah lengkap nih untuk proteksi estetik dan sebagainya. Mental, fisik semua harus tercover. Ada kaitannya semua nih, psikologi. Jadi seperti ada paket-paket di sini gitu. Full, nyaman. Saya tadi pas masuk juga nyaman juga ya. Saya pikir bolehlah nanti perawatan di sini. Ya seperti di rumah sakit gitu ya rasanya ya. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Nah, ini berkaitan dengan itu ada dong rate tarif tersendiri. Itu gimana secara marketing? Iya, jadi memang kita itu berusaha untuk membuat target market kita nyaman. Jadi memang tentunya akan ada biaya tambahan untuk prokes tersebut, misalnya APD dan lain-lain ya, ada tes dulu di depan gitu, tapi memang itu untuk sama-sama saling menjaga. Dan kalau dibilang terjangkau, masih terjangkau karena memang kita menggunakan semuanya, obat-obatan yang kita gunakan itu semuanya ber-BPOM juga ya, semuanya aman gitu. Terus juga kalau dibandingkan dengan yang ada di pasaran, kita masih sama harganya. Hanya saja mungkin ada tambahan pada prokesnya itu, tapi itu selama masa pandemi dan itu mengikuti peraturan pemerintah. Jadi standar, karena hampir di semua sarana kesehatan pasti akan ada tambahan tentang APD ya untuk prokes ya. Iya. Jadi standar begitulah ya. Betul. Jadi harga terjangkau, harga bersahabat, datanglah ke klinik kami, begitu ya. Betul. Kita akan ada paket-paket juga, jadi nggak bolak-balik. Jadi punya paket itu bisa digunakan dalam setahun gitu. Jadi lebih hemat. Lebih hemat ya. Baik, Mbak Rasel, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pasien yang sudah biasa kesini atau calon pasien yang akan datang ke klinik ini? Iya. Buat semuanya yang sedang menyaksikan kami, jangan khawatir bahwa di era pandemi ini seperti yang dokter bilang, kita akan hidup berdampingan terus-menerus. Jadi memang mindset kita yang harus diubah, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, selalu lebih murah dibandingkan mengobati. Jadi saran kami adalah ayo kita cegah, hidup sehat, makan sehat, dan juga ada satu lagi tambahannya adalah memang untuk pencegahan ini kalau dari kami imun booster dan juga screening. Metode kita ada 3, jadi pencegahan, screening,
Jadi tes semuanya lab itu juga kita harus sadarkan ya bahwa setahun tuh sekali lah minimal kita medical check up gitu ya. Lalu gigi itu minimal 6 bulan sekali. Yang kayak gitu-gitu jangan dilewatin karena ini lagi masa-masa kita harus mencegah dengan ekstra proteksi kan. Lalu yang ketiga baru mengobati. Mengobati kami akan setelah dapat hasilnya biasanya kami akan sarankan pengobatannya seperti ini. Jadi kita bersifatnya seperti keluarga lah ya Mbak ya. Jadi lebih enak komunikasinya juga lebih nyaman gitu ya. Karena kami tahu bahwa di era seperti ini saat mental health kita juga lagi bergejolak gitu ya ininya. Jadi kami memilih metodenya kekeluargaan juga. Baik ya, Mbak Rachel terima kasih ya untuk waktunya sudah dengan lugas sekali memberikan penjelasan kepada pemirsa tentunya. Dok Nov juga terima kasih nyaman berada di sini. Semoga pasien juga semuanya nanti nyaman datang ke klinik ini. Pemirsa demikian bincang hebat kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Anda jangan pernah paranoid dan takut untuk datang ke klinik. Menjaga lebih baik daripada mengobati dan ingat pesan dokter. Selalu menjaga jarak aman, mencuci tangan dan selalu menggunakan masker atau face shield. Terima kasih, saya Beno Rangkuti yang bertugas beserta kru mengucapkan sampai jumpa.